Sahabatku dalam Tuhan, terpujilah Tuhan Allah yang memperjumpakan kita dalam pelayanan firman saat ini. Jadikanlah kebutuhan kita untuk terus beribadah kepada Tuhan. Dan karena itu, mari siapkan waktu kita mau memuji, menyembah, memuliakan Tuhan dengan pujian, "Ku taat perintah-Mu." Pujian ini mengajak kita supaya kita tetap taat, berpegang pada perintah Tuhan, sekalipun menghadapi tantangan, menghadapi godaan, menghadapi ajaran-ajaran yang menyesatkan, kita tetap berpegang pada perintah Tuhan. Dan itulah yang akan disampaikan dari bagian firman. Sebelum kita membaca, merenungkan firman, mari berdoa. Ya Bapa, tuntunlah kami dengan kebenaran firman-Mu, supaya kami dapat hidup dari dan di dalam kebenaran firman-Mu. Semua yang mengikuti pelayanan firman ini dimanapun berada, diberkatilah oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan disampaikan saat ini dari kitab Filipi pasal 3 ayat 1b sampai 4a. Begini dikatakan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Demikian firman Tuhan. Tema renungan hari ini bermegah dalam Kristus. Sahabatku di dalam Tuhan. Bagian firman ini merupakan pengulangan dari apa yang sudah pernah disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Untuk memberi penegasan dan kepastian tentang bahaya ajaran sesat yang mengganggu persekutuan jemaat. Ayat 1b. Hal itu disampaikan agar umat tetap kuat, tetap setia dan tetap berpegang pada ajaran yang benar yang bersumber dari Yesus Kristus. Para penyesat digambarkan dalam ayat 2. Mereka seperti pertama anjing-anjing yang sifatnya rakus seraka, menggigit dan mencengkram. Semua dilakukan untuk kepentingan sendiri. Lihat Mazmur 22 ayat 17 dan 21. Kedua, para penyesat itu digambarkan mereka bagaikan pekerja-pekerja yang jahat. Mereka aktif, sibuk melayani, berusaha untuk taat melakukan Taurat dengan maksud untuk mendapatkan keselamatan. Itu adalah perbuatan jahat di mata Tuhan. Sebab
Keselamatan didapat bukan karena usaha manusia, bukan karena ketaatan melakukan hukum Taurat, tetapi karena pemberian Allah, karena kasih karunia Allah, karena iman kepada Yesus Kristus. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Galatia 2 ayat 21. Ketiga, para penyesat itu digambarkan seperti penyunat-penyunat yang palsu. Para penyesat memaksakan ajaran Taurat untuk ditaati, menekankan pada hal-hal yang lahiriah, tapi mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Karena itu, umat diingatkan agar hati-hatilah. Kata ini disampaikan 3 kali diulangi, artinya peringatan ini sangat serius, sangat tegas, harus diperhatikan dan dilakukan. Sebab para penyesat sangat berbahaya dan dapat merusak persekutuan jemaat. Paulus memberi penguatan kepada jemaat bahwa kita adalah orang-orang bersunat, beribadah kepada Allah. Dari hal-hal lahiriah melebihi dari yang lain. Ada alasan sebenarnya untuk bermegah, tapi mereka tidak bermegah dan tidak menaruh percaya pada hal-hal yang lahiriah, melainkan hanya bermegah dalam Kristus Yesus. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Ayat 3 dan ayat 4a. Kita tidak punya alasan untuk bermegah, tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. 2 Korintus 10 ayat 17. Keluarga yang diberkati Tuhan. Dari bagian firman ini, sebagai keluarga Kristen, kita diingatkan dan diajak dalam menghadapi berbagai pergumulan, tantangan, apalagi tantangan iman menjadi taruhan. Hendaklah kita saling menasihati, saling menguatkan, saling menopang dalam doa, supaya kita semakin hati-hati dan tetap kuat dalam iman. Selalu berpegang dan melakukan ajaran yang benar, yang bersumber dari dan di dalam Yesus Kristus. Sebagaimana juga yang diungkapkan dalam pujian tadi, ku taat perintahmu. Kita tetap taat pada perintah Tuhan, tidak akan melenceng ke kanan atau ke kiri. Apa yang kita percayai, apa yang kita yakini, apa yang diajarkan haruslah sejalan dengan apa yang kita lakukan. Kalau tidak, itu sama dengan pengajar-pengajar sesat. Semua yang kita lakukan jangan hanya terarah pada hal-hal yang lahiriah, tetapi hendaklah terarah kepada Kristus. Semua yang dilakukan untuk kepentingan Kristus, dan akhirnya kita akan bermegah di dalam Kristus. Semoga demikian. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biar kebenaran firman ini akan menuntun kami dalam menapaki perjalanan panjang di tahun ini. Supaya kami sungguh-sungguh hidup dari dan di dalam ketaatan pada perintah-Mu. Kami tidak akan terpengaruh dikalahkan oleh berbagai ajaran-ajaran yang menyesatkan kami. Kami tetap berpegang pada perintah-Mu yang mengantar kami untuk menggapai hari esok lebih baik dari hari ini. Dan karena itu, semua yang mengikuti pelayanan ini dimanapun mereka berada, keluarga-keluarga yang taat beribadah kepadamu, diberkatilah mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah supaya perjalanan hidup kami selalu ada dalam tuntunan kuasa Tuhan. Kami akan bekerja di hari ini, dilancarkan, disukseskan. Tuhan yang bukakan jalan, Tuhan beri kemujuran, beri keberuntungan. Dan Tuhan yang perintahkan berkat-berkat datang mengalir ke kehidupan kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang kehilangan harapan hidup diberi pengharapan yang baru. Supaya kami memiliki roh yang menyala-nyala untuk mengisi hari hidup yang Tuhan beri bagi kami. Ini doa kami Bapa. Kami minta semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Tuhan Allah akan menjagamu
sehingga terhindar dari segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu, ia akan menyelamatkan. Segala berkat akan datang dan menjadi bagianmu bersama keluargamu kini dan selamanya. Amin. Trims.